Kenapa ya setiap ada teknologi baru, kayaknya tuh kita sering ketinggalan terus, men. Lihat aja tahun 1990-an deh, waktu Indonesia baru kenal internet. Singapura itu udah nyebar kabel fiber optik, men. Sementara di Indonesia itu baru orang antri mau nyoba wartel, warung telepon. Terus waktu e-commerce juga tuh mulai rame di Asia kayak Alibaba, terus Amazon. Indonesia masih pada takut, takut kalau barangnya tuh nyampe apa enggak, takut ditipu dan lain sebagainya. Karena kan kita tahu biasanya kita belanja itu ke warung, kalau beli baju deh, kita ke toko baju lihat tuh bahannya, wah dipilih-pilih, dipirit-pirit, bagus nggak ya, sesuai nggak ya. Padahal di Asia sana, bahkan di Eropa, di Amerika, mereka belanja udah pakai laptop, men. Dan sekarang nih ada Web3, ada AI, ada juga kripto. Negara-negara tetangga, negara-negara lain udah sibuk bikin regulasi, udah mulai investasi, udah mulai uji coba produk di negara-negara mereka. Sedangkan di Indonesia masih bingung naruh AI itu di kementerian mana, yang tanggung jawab tuh di kementerian mana, masih bingung. Jadi apakah kita Indonesia ini tuh sebenarnya ditakdirkan untuk cuma jadi penonton doang, atau sebenarnya ada loh peluang tapi kita sia-siakan? Untuk ngejawab itu makanya aku bikin video ini, jadi tonton sampai selesai biar apa? Biar kamu bisa ambil posisi, men. Kalau ternyata teknologi ini belum booming banget di Indonesia. Maksudnya belum booming gimana? Mungkin banyak orang yang nonton, tapi nggak banyak orang yang menggunakan atau membuat jadi kreator lah. Makanya siapa tahu dari video ini bisa kamu gunakan sebagai tempat untuk ambil posisi. Kalau kita mau coba bandingin gapnya itu jelas banget, men. Pertama deh Singapura misalnya. Mereka udah punya AI strategi 2.0 dari 2023. Pemerintahnya itu udah bikin roadmap yang jelas, men. Mulai dari pendidikan, riset, sampai dengan regulasi. Dan bukan cuma konsep, mereka juga didanai. Terus ada juga Vietnam. Tahun lalu, menurut data dari Chainalysis, Vietnam itu masuk 5 besar dunia untuk adopsi kripto retail. Artinya, masyarakatnya itu cepet banget buat adaptasi ke kripto, ke Web3 juga, men. Ada juga Filipina, men. Mereka pernah jadi pusat booming game Web3. Axie Infinity. Emang sekarang udah redup lah Axie Infinity itu. Cuman setidaknya Filipina itu pernah punya peran besar, men, di dunia kripto. Mereka udah main. Mereka bukan cuman user, mereka bukan cuman penonton, tapi mereka itu kreator. Indonesia di sisi lain, kita tuh punya sumber daya yang luas, kita punya modal yang besar, kita punya SDM yang banyak banget. Dan rata-rata usia penduduk di Indonesia itu mungkin sekitar 30 tahunan lah. Itu artinya pasar kita itu masih muda, men. Anak muda di Indonesia itu terkenal paling aktif di sosial media. Mulai dari TikTok, Instagram, itu masuk ke 5 besar dunia lah. Masalahnya aktif itu beda ya sama produktif. Kita jago nih bikin tren TikTok karena banyak kan masyarakatnya bisa, oh bikin tren apa, tren-tren itu bisa lah Indonesia nyiptain itu. Tapi belum banyak dari kita yang bisa bikin algoritma kayak TikTok, kayak YouTube dan lain sebagainya, men. Kita bisa trading kripto tiap hari, tapi kita jarang yang ngerti tentang smart contract. Kita bisa gunain ChatGPT untuk kebutuhan sehari-hari, tapi kita jarang yang bisa bikin AI model ChatGPT. Jadi seolah-olah kita tuh punya pasar yang besar ya, energinya juga besar banget dari masyarakat kita. Tapi kita cuma sebagai konsumen, men. Nah, kalau ini dibiarin gitu aja, itu dampaknya bisa sangat besar. Menurut pendapat pribadiku, masalah paling krusial itu ada di SDM dan juga mindset. Menurut data dari World Bank, mungkin sekitar 19% doang tenaga kerja di Indonesia yang punya skill ahli di bidang digital, men. Itu pun masih dibilang kelas standar, kelas dasar doang, belum advance. Padahal kita tahu sekarang dunia itu udah bergerak ke era digitalisasi. Semuanya ya,
Bahkan McKinsey pernah memperkirakan bahwa AI itu bisa menambah nilai ekonomi global sampai di atas 4 triliun US dollar per tahunnya. Sementara Web3 itu diprediksi bisa menciptakan ratusan ribu lapangan pekerjaan baru, menciptakan peluang besar ratusan dolar masuk ke Asia Tenggara mungkin sekitar 5-10 tahun ke depan. Terus ketika kita cuma diem aja, ketika kita cuma jadi konsumen, kita nggak ambil bagian dari situ, yang dapat untung siapa? Ya perusahaan asing dong. Ibaratnya Indonesia tuh kayak sapi perah, diperah terus-terusan, yang dapat untung siapa? Apakah sapinya? Apakah yang tukang perahnya? Siapa yang untung? Ya tukang perah kan, yang punya kandang kan. Sapinya cuman paling untungnya dikasih makan doang. Udah sebatas itu, tapi diperah. Untungnya bisa berkali-kali lipat. Coba kamu bayangin nih, 10 tahun lagi dunia itu udah pakai AI untuk segala hal. Kesehatan, pendidikan, keuangan, terus transaksi itu menggunakan Web3 men, yang lebih transparan, cepat, dan tanpa perlu adanya perantara. Kalau SDM kita nggak siap, itu artinya apa? Artinya kita cuma jadi konsumen lagi. Kita mau menggunakan teknologi, kita beli barangnya dari luar negeri, kita beli softwarenya dari luar negeri. Kalau kita nggak bisa ngoperasiin juga, minta orang luar negeri yang ngoperasiin. Jadi data kita, semua kebutuhan kita itu dikontrol sama perusahaan luar negeri. Uang kita juga larinya ke luar negeri, dan kita bangga kayak gitu. Bangga kamu cuman jadi pasar potensial besar doang. Bangga jadi pasar itu ibarat bangga jadi target doang men. Apalagi ini udah masuk ke 80 tahun Indonesia merdeka. Aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80. Semoga kedepannya Indonesia makin bener lagi. Semua tumor, semua koreng itu dibersihin dari badan pemerintahannya. Semoga semua itu bisa dihilangkan, tujuannya agar Indonesia lebih maju. Jadi orang-orangnya bahkan nggak harus bayar pajak, tapi bisa dapat tunjangan bulanan per bulannya sekitar berapa, nggak perlu tiap orang tuh punya beban utang. Kalau dihitung-hitung, kalau dibagi rata tuh sekitar 32 juta rakyat, 32 juta per orang itu punya beban hutang. Kalau kita ngitung utang negara dibagi rata ya, kita nggak punya itu lagi. Semoga momen ini pemerintah-pemerintah yang cuman asal kecap tanpa memperdulikan rakyatnya itu bisa hilang. Koruptor-koruptor sebagai tumor itu juga bisa dibersihkan. Dan balik lagi ke pembahasan kita, kalau generasi muda nanti ke depannya cuma jadi user, bukan jadi kreator ya, malah bonus demografi di Indonesia ini bisa-bisa jadi senjata makan tuan men. Bukannya kita jadi generasi emas untuk 2045, malah kita jadi generasi belangsak. Jadi sekarang pilihannya ada di kita. Kita mau terus-terusan ikut-ikutan doang dan kita beli barang dari luar negeri lah, atau kita pengen jadi kreator, kita punya inovasi, kita punya produk sendiri. Aku percaya anak muda di Indonesia itu bisa men. Kita punya pasar, kita punya kreativitas, kita punya energi. Tinggal kemauan untuk naik tingkat. Tadinya dari penonton jadi kreator. Nah sekarang aku punya pertanyaan nih. Coba kamu jawab di kolom komentar ya. Indonesia bisa nggak sih punya peran di perkembangan AI dan Web3 di Asia Tenggara dulu deh? Atau kita malah cuma jadi penonton lagi kayak biasanya? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya, dan kita jadikan itu bahan diskusi kita. Jangan lupa aku minta bantuanmu untuk mengembangkan channelku. Gampang aja caranya, tinggal kamu subscribe, like kalau kamu suka, nyalain loncengnya biar kamu nggak ketinggalan info selanjutnya, dan see you!